Halo, kembali lagi dengan saya Alpen. Pada video kali ini kita akan membahas tentang wilayah laut teritorial yang ada di Indonesia. Jadi kalau sebelumnya kita sudah membahas perubahan wilayah provinsi yang ada di Indonesia, sekarang kita akan membahas tentang perubahan wilayah lautnya, terutama yang ada di Indonesia. Negara Indonesia ini dikenal dengan sebutan negara kepulauan atau negara maritim. Alasannya adalah karena Indonesia ini memiliki wilayah perairan yang sangat luas. Jadi luas perairan Indonesia itu mencapai 7,9 juta kilometer persegi atau bisa dibilang 81% dari total keseluruhan wilayah Indonesia. Lalu apa itu laut teritorial? Nah, jadi laut teritorial itu adalah wilayah lautan dari suatu negara yang dianggap sebagai daratan atau yang masih dianggap sebagai bagian dari suatu negara. Lalu sejauh mana batas wilayah laut yang ada di Indonesia? Jadi batas laut teritorial di Indonesia itu adalah sejauh 3 mil. 1 milnya itu adalah sama dengan 1850 meter. Jadi kalau 3 mil itu 5550 meter. Batas ini diukur dari pantai setiap pulau yang ada di Indonesia ketika air laut surut. Indonesia ini memiliki 3 batas laut. Yang pertama adalah batas laut teritorial. Batas laut teritorial ini adalah garis batas yang berjarak 12 mil dari garis dasar. Jadi pada batas ini, suatu negara memiliki kewenangan untuk mengelola batas lautan, sebagaimana mereka memiliki kewenangan untuk mengelola daratan. Yang kedua, batas landas kontinen. Batas landas kontinen adalah garis batas yang merupakan kelanjutan dari benua atau kontinen. Jadi pada batas ini, negara memiliki kewenangan untuk eksploitasi dan eksplorasi kekayaan mineral maupun kekayaan alam yang ada di laut, dan juga berkewajiban untuk membagikan segala keuntungan untuk masyarakat internasional. Batas yang ketiga ini adalah batas zona ekonomi eksklusif. Batas zona ekonomi eksklusif yang dimiliki Indonesia ini adalah sejauh 200 mil dari garis dasar. Pada batas ini, negara berhak untuk menggali segala sumber hayati maupun sumber alam lainnya yang berada di bawah permukaan laut, di dasar laut maupun di bawah dasar laut. Bisa dilihat ilustrasi dari gambar berikut, di mana batas dasar pantai itu sampai 12 mil termasuk laut teritorial. Lalu setelahnya itu ada landas kontinen, di mana kalau di gambar ilustrasi ini masih ada sedikit daratan yang tenggelam oleh air. Lalu setelahnya itu ada zona ekonomi eksklusif yang dari garis pantai sejauh 200 mil. Dan setelahnya itu merupakan laut bebas. Nah, kalau kita lihat pada peta Indonesia ini, di peta ada beberapa garis-garis yang mengelilingi wilayah Indonesia. Nah, garis-garis inilah yang akan menandakan batas wilayah laut teritorial yang ada di Indonesia. Untuk keterangannya sendiri, di sini ada keterangan garis pangkal, batas laut teritorial juga ada, batas landas kontingen ada, maupun ada batas zona ekonomi eksklusif. Pada peta dapat terlihat di sini ada batas laut teritorialnya. Lalu untuk batas landas kontingen itu kita bisa lihat di sini di samping negara-negara maupun yang ada di sini. Dan juga batas zona ekonomi eksklusif. Bisa kita lihat di sini yang dekat sekali dengan samudra. Nah, untuk memanfaatkan ataupun menggunakan segala sumber daya alam yang ada di laut, kita diharuskan untuk berupaya menjaga pelestarian laut. Di antaranya yang pertama, kita dilarang untuk membuang sampah maupun limbah industri ke laut. Karena pembuangan limbah industri ini sudah bercampur dengan bahan-bahan kimia, sehingga ketika dia sudah di laut, itu akan mengakibatkan punahnya kehidupan yang ada di laut. Yang kedua, ada pencegahan polusi air laut. Dianjurkan untuk kapal-kapal yang melintas dilarang untuk membuang bahan bakar seenaknya maupun tumpukan minyak, karena itu akan mengakibatkan polusi laut dan akan mengakibatkan rusaknya ekosistem yang ada di laut. Yang ketiga ada larangan penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan. Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak itu akan merusak lingkungan laut. Ikan-ikan maupun makhluk hidup laut lainnya akan mati, dan juga rusaknya karang ataupun tempat tinggal ikan karena bahan peledak. Yang terakhir ataupun yang keempat adalah mengadakan reboisasi pantai. Nah, upaya ini dilakukan untuk mencegah abrasi ataupun pengikisan pada daerah pantai. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menanam pohon bakau. Selain mencegah abrasi ataupun pengikisan pada pantai, pohon bakau ini juga berguna untuk mencegah air laut yang akan mengancam daratan. Nah, ketika daerah pohon bakau ini sudah menjadi hutan bakau, itu akan berguna untuk perkembangbiakan berbagai jenis ikan. Jadi hutan bakau ini dapat menjaga kelestarian ikan maupun makhluk laut lainnya. Oke, sekian dari materi wilayah laut teritorial Indonesia. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.